Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hindari tabrakan dengan motor, sebuah minibus terjun ke sungai di Semarang Barat. Istri polisi mengadu karena suaminya selingkuh dengan perempuan lain dan menelantarkan keluarga. Sepekan terendam banjir, jalur Pantura Kaligawe Semarang mulai surut sehingga bisa dilalui oleh kendaraan. Banjir bandang menerjang puluhan rumah di Desa Melipa, Kabupaten Wonosobo pada Rabu siang. Banjir disebabkan tanggul jebol karena tidak mampu menampung debit air hujan. Warga dusun Kasiran Bawah di Desa Melipak panik begitu banjir bandang menerjang permukiman pada Rabu sore. Banjir deras bahkan menembus gang permukiman warga. Banjir disebabkan jebolnya tanggul anak Sungai Serayu karena tidak kuat menampung debit air hujan. BPBD Wonosobo mendata sedikitnya ada 30 rumah yang rusak, diantaranya 26 rusak berat. Kami data lebih dari 30 rumah yang terdampak dari masuknya air ke rumah penduduk. Adapun untuk rumah yang agak parah, ini sejumlah 26 unit rumah. Sementara itu banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe Semarang sudah surut sehingga arus lalu lintas kembali normal. Pemerintah Kota Semarang bersama Kementerian PUPR akan membangun tanggul laut sekaligus memperbesar kapasitas pompa air untuk mencegah banjir kembali terjadi. Hampir sepekan terendam banjir, Jalan Pantura Kaligawe Semarang mulai surut Kamis pagi. Para pengendara boleh bernapas lega karena kendaraan dari Semarang menuju Demak, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, sudah kembali normal. Banjir tersisa setinggi 30 hingga 40 cm di Kelurahan Trimulyo, sehingga pengendara mesti memperlambat laju kendaraan. Sudah mulai surut, dari kayak kemarin tinggi banget. Ini paling dari segini, udah turun, alhamdulillah, udah bisa lewat. Motor aktivitas laju udah bisa. Motor juga udah pada. Alhamdulillah udah bisa. Waktu kemarin nggak bisa sama sekali total. Kalau ini alhamdulillah motor. Pemerintah Kota Semarang mengevaluasi banjir besar selama hampir sepekan selain karena curah hujan ekstrim, juga karena tidak optimalnya fungsi pompa. Selain menambah pompa berkapasitas besar di Sungai Tenggang dan Seringin, sebanyak 14 pompa. Dalam jangka panjang, Pemkot Semarang bersama Kementerian PUPR akan membangun tanggul laut dan kolam retensi. Mulai dibangun tanggul laut. Saat ini memang nanti itu existing dulu ya Mbak ya, dari existing kemudian dibangun menunggu sampai proses yang lain berjalan. Kami memang masih mendapatkan PR terkait dengan kolam retensi seluas 250 hektar yang akan dibangun nanti ini yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan. Banjir besar mengepung Kota Semarang di lebih dari 21 titik sejak akhir tahun 2022. Banjir dipicu meluapnya Sungai Plumbon dan jebolnya sejumlah tanggul dan rop. Ali Mustafirin dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Bantuan terus mengalir untuk korban banjir di Kota Semarang dari air bersih hingga nasi bungkus. Warga Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang mengantri untuk air siap minum dari mobil water treatment Satuan Brimopolda Jawa Tengah. Mobil ini diterjunkan ke lokasi banjir untuk memastikan warga mendapatkan air bersih yang sehat. Air bersih menjadi kebutuhan yang dicari warga karena kondisi masih banjir. Warga juga kesulitan mencari air bersih karena tidak tersedia. Selain air bersih, bantuan berupa nasi kotak juga disalurkan untuk korban banjir di Kecamatan Gayam Sari dan Genuk. Petugas Brimob mendistribusikan makanan dengan perahu karet. Bantuan disalurkan langsung karena warga masih bertahan di rumah lantaran banjir masih tinggi hingga 60 cm. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Cegah kelangkaan BBM di Pulau Karimun Jawa, PT Pertamina mengirimkan bahan bakar dengan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Bekerja sama dengan kapal perang Indonesia Makassar 59
kosong, pengiriman BBM menuju Karimun Jawa dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pengiriman darurat dengan kapal perang terpaksa dilakukan karena Pulau Karimun Jawa terancam mengalami kelangkaan BBM karena gelombang tinggi. Kapal yang biasa mendistribusikan BBM belum bisa beroperasi karena cuaca ekstrim.